Di daerah Nusa Tenggara Timur, mereka biasanya melakukan prosesi yang disebut dengan sorongiis atau juga disebut dengan memotong gigi. Sedangkan di daerah Nias, mereka yang sudah beranjak dewasa melakukan sebuah tradisi yang disebut tradisi Fahumbo, yaitu lompat batu. Dan masih banyak lagi. Itu dia penjelasan singkat mengenai tradisi. Nah, kenapa sih dalam pelajaran agama kita juga belajar mengenai tradisi masyarakat? Baik, anak-anak, kita perlu tahu bahwa tradisi yang ada di Indonesia ini amat sangat banyak, karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan dan terdiri dari ribuan suku bangsa. Maka tradisi yang banyak ini menjadi kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan. Kedua, kita juga belajar tradisi masyarakat karena tradisi adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya, yang ketiga, tradisi juga menjadi salah satu sarana, alat untuk kita semakin dekat dengan Allah. Maka tradisi yang banyak ini perlulah kita lestarikan dan kita syukuri, terutama di dalam pelajaran agama Katolik. Sekarang, marilah kita mengenal beberapa tradisi masyarakat Indonesia yang sangat unik. Tradisi 7 bulanan. Tradisi ini dilakukan saat seseorang atau seorang ibu yang hamil berusia 7 bulanan. Dalam tradisi atau adat Jawa, biasanya tradisi ini disebut dengan mitoni, yang berasal dari kata pitu atau 7. Acara ini memiliki berbagai manfaat. Salah satunya yaitu sebagai ucapan syukur karena usia kandungan telah mencapai usia 7 bulan. Selain itu, dalam upacara adat mitoni biasanya berisi doa-doa serta harapan baik kepada sang ibu dan anak. Upacara 7 bulanan bukan hanya dilaksanakan dalam adat Jawa. Di beberapa daerah juga memiliki upacara untuk seorang ibu yang telah hamil mencapai usia 7 bulan. Meskipun ada berbagai jenis istilah atau nama yang dipakai. Selanjutnya, kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat yang berasal dari daerah Banyuwangi. Sesuai dengan namanya, kebo-keboan dilakukan dengan berubah menjadi kerbau. Namun, kerbau yang digunakan tentu saja bukan kerbau sungguhan, melainkan manusia dengan tampilan seperti atau menggunakan make up seperti kerbau. Tujuan dari upacara adat ini masih tidak terlepas dari Tuhan, yaitu ungkapan syukur kepada Tuhan, namun kali ini atas hasil panen berlimpah, dan juga merupakan doa agar proses tanam benih untuk tahun kedepannya dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Tiwah. Tiwah ialah upacara kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju
di daerah Kalimantan Tengah. Upacara ini melibatkan sumber daya yang banyak dan waktu yang cukup lama. Tiwa bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju, yang bagi kita itu disebut sebagai kehidupan kekal sesudah kematian. Manene. Ini adalah ritual tradisional yang ada di tanah Toraja, di mana jenazah leluhur yang telah dimakamkan akan dibersihkan, digantikan dengan baju dan juga kain. Nah, itu tadi beberapa contoh tradisi masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya masih sangat banyak. Kalian boleh mencari dengan bimbingan orang tua berbagai tradisi yang menurut kalian sangat menarik. Selanjutnya, Mustefi akan tunjukkan sebuah video singkat mengenai tradisi Fahombo, yaitu tradisi lompat batu. Silakan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Pastinya. Selain dalam masyarakat Indonesia, agama Katolik juga memiliki beberapa tradisi yang sudah dilakukan sejak awal mula berdirinya gereja, yaitu sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Tradisi itu tentu saja kita tidak tahu kapan dimulainya. Yang pasti, tradisi itu sudah kita teruskan dari generasi ke generasi sejak zaman para rasul hingga sekarang ini. Salah satu contoh tradisi tersebut adalah pertama, membuat tanda salib. Seperti yang biasanya kita lakukan ketika akan berdoa, tanda salib mengawali dan juga menutup sebuah doa. Tanda salib juga mengingatkan kita untuk selalu memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, tradisi melipat tangan. Ketika berdoa, kita biasanya membuat sikap doa yang baik, yaitu melipat kedua tangan kita di depan dada. Seperti pada contoh gambar berikut ini, melipat tangan dapat dilakukan dengan dua cara. Tanda ini kita lakukan sebagai bentuk kesiapsediaan kita untuk menghadap kepada Tuhan di dalam doa dan berbicara kepada Tuhan di dalam doa tersebut. Tradisi menebah dada. Menebah dada biasanya kita lakukan ketika mengakukan dosa. Menebah dada menunjukkan bentuk penyesalan kita sebagai manusia yang berdosa, yang memohon ampun dengan rendah hati kepada Allah Tuhan kita. Tradisi berlutut. Dalam momen-momen tertentu, saat berada dalam gereja, kita biasanya berlutut. Sebagai contoh, pada saat peristiwa konsekrasi, kita berlutut. Selain itu, ketika sesudah memasuki gereja dan akan duduk, kita berlutut kepada Tuhan sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan yang sedalam-dalamnya. Sekarang kita perlu tahu
Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus juga sangat menghormati tradisi. Silakan untuk anak-anak yang memiliki Alkitab, dibuka dari kitab Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Sekali lagi, Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya.
dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sudah kan mendengarkan ceritanya?